Pagi ya Tuhanku, dengarlah seruku, melayang doa yang sungguh, memandang Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan kami Pionesario Media Ministry dalam program Renungan Pagi. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terpujilah nama Tuhan di pagi hari ini. Kami datang tersungkur ke hadirat-Mu, rindu mendengarkan suara Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan berfirman melalui renungan di pagi hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari mendengarkan renungan harian untuk tubuh, pikiran, dan jiwa melalui buku Bugar Selamanya. Renungan harian 12 Mei 2025 dengan judul Awal Baru dan Segar. Ayat inti diambil dari Mazmur 51 ayat 12 dan 14. Firman Tuhan berbunyi, "Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela." pimpin aku ya Roh Allah. Urayanya sebagai berikut. Beban penyesalan terkadang bisa sangat besar. Meskipun perkataan dan tindakan seseorang terhadap saya bisa menjadi sumber kepedihan, adalah kepedihan yang saya sebabkan kepada orang lain melalui kesalahan dan ketidakpekaan sayalah yang meninggalkan beban di hati saya yang memberi arti penyesalan yang sesungguhnya. Bagaimana cara mengatasi kesalahan dan dosa saya? Bagaimana cara mengatasi rasa sakit yang disebabkan oleh kesalahan saya? Dapatkah saya menemukan kegembiraan dan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari saya? Dosa saya terhadap orang lain telah menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Bagaimana saya membenarkan yang salah? Saya mulai dengan meminta pengampunan Tuhan. Saya harus menerima pengampunan ini dan percaya dengan sepenuh hati bahwa Tuhan mampu dan mau mengampuni. Alkitab mengatakan bahwa saya kemudian harus mencari pengampunan dari orang yang telah saya sakiti. Memperbaiki sesuatu menjadi benar mungkin tampak mustahil, tetapi saya harus mencari pengampunan dan melakukan semua yang saya bisa untuk memperbaikinya. Maka saya harus menyerahkan kekacauan ini ke tangan Tuhan yang dapat dipercaya. Apa yang terjadi pada iman saya ketika pengampunan dari orang yang terlukai dan dari Tuhan telah disampaikan dan diterima, namun rasa sakitnya tetap ada? Meminta pengampunan dari Tuhan dan dari orang yang kita sakiti tidak selalu menghapus luka finansial, emosional, atau fisik yang disebabkan oleh dosa. Saya harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan berkat dan kesembuhan pada keadaan tersebut. Tuhan akan ada untuk orang yang saya sakiti, dan Dia juga akan ada untuk saya ketika saya memohon rahmat-Nya dan memohon ampunannya. Setiap hari saya menyerahkan kehancuran hidup saya ke tangan Tuhan dan memohon kegembiraan dan kepercayaan diri untuk hidup. Bagi saya, menjalani kehidupan yang membahagiakan dan yang berkemenangan ada dalam genggaman orang yang setiap hari memandang Dia yang dapat membawa kemenangan dari kekalahan dan kedamaian serta kegembiraan dari kesedihan. Ini adalah proses sederhana untuk menyerahkan hidup saya di kaki-Nya, mengetahui dengan pasti bahwa kasih karunia-Nya cukup. Saya percaya
bahwa dengan memandang Kristus dan kasih-Nya kepada saya dapat berjalan dalam kebaruan hidup. Setiap hari, saya memilih untuk menempatkan hidup saya dan kehidupan orang-orang yang saya telah lukai dalam pemeliharaannya, dan mengetahui dengan kepastian mutlak bahwa suatu hari nanti Tuhan akan dengan murah hati memberikan kepada anak-anak-Nya awal yang baru dan segar. Jika Anda merasa menyesal atau sesuatu yang telah Anda lakukan, mungkin hari ini adalah saatnya untuk meminta pengampunan dan merasakan sukacita dari hati yang bersih. Diberikannya perlindungan dalam pimpinannya. Demikianlah renungan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami datang bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukur atas berkat Tuhan di hari yang indah ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh memberkati kami sepanjang hari ini, dan kiranya berkat Tuhan di hari ini menjadi bagian kami. Kami terus melayani Tuhan dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami serahkan segenap kehidupan kami, keluarga kami, dan semua rencana kami kepada-Mu saja ya Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.